Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan uji T1 sampel dengan menggunakan SPSS. Langkah pertama itu kita membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Setelah SPSS-nya terbuka, terus pada variabel name kita isi dengan nilai, terus tipenya itu numerik, kita desimalnya itu kita ganti jadi 0, terus label kita isikan dengan nilai ujian, terus measurenya itu kita ganti skala. Nah, selanjutnya kita klik data view, terus nilainya kita isi jadi 78, 80, 74, 76, 77, 79, 81, 75, 78, 76. Selanjutnya kita klik analyze, terus kita klik complements, terus kita klik on one sample test, terus nilai ujiannya itu kita pindahkan ke tes variabel, terus di nilai tes value-nya kita isi dengan 75, terus kita klik OK, dan yep, hasilnya telah keluar. Terima kasih. Adapun uji T1 sampel atau one sample and test, dan contoh soalnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata nilai ujian statistika mahasiswa berbeda dari standar kelulusan 75. Diambil sampel 10 mahasiswa dengan nilai sebagai 78, 80, 74, 76, 77, 79, 81, 75, 78, dan terakhir 76. Dengan taraf signifikan, apakah A 0,05 uji apakah rata-rata nilai mahasiswa berbeda dari 75. Jadi rumus uji T one sample dan hitungan rata-ratanya itu X, dan keterangannya X atau rata-rata sampel, MO rata-rata perbandingan antara 75, dan S-nya itu simpangan baku sampel, dan N jumlah data. Dan uji T1 sampel atau hitungan rata-rata X sama dengan sigma kali per N, X sama dengan 774 per 10 mencapai 77,4, dan simpangan baku sampel yaitu 78 dikurang 77,4 mencapai 0,6, dan kita kuadratkan kembali dengan 0,6 mencapai 0,36, dan seterusnya gitu. Dan hasil jumlah keseluruhannya yaitu 44,4. Dan adapun rumusnya, rumus X sama dengan sigma dalam kurung X min X sama dengan per N kurang 1, S sama dengan 44 kurang 4 per 10 kurang 1 sama dengan 44,4 per 9, hasilnya 4,93. Jadi simpangan baku dalam kurun X sama dengan akar 4,93, hasilnya 0,22. T-nya sama dengan X kurang MO per X akar N, dan T 77,4 dikurang 75 per 2,22 di akar 10.
Terus kita tambah menjadi 24 per 0,70 dan menghasilkan 3,43. Pada uji T1 sampel, nilai signifikannya itu sebesar 0,008, lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ujian dengan nilai standar yang ditetapkan. Halo, di sini saya akan melakukan uji independen sampel test. Setelah itu kita masuk ke variabel view dan nesnya itu kita isi tekanan dan desimalnya itu kita kasih nolkan dan labelnya kita isi dengan tekanan darah sistole dan evaluasinya kayak gitu, dan kita measure-nya itu scalar. Setelah itu names kedua kita isi kelompok dan numeriknya, terus desimalnya kita nolkan juga dan labelnya kita isi dengan kelompok responden. Terus evaluasinya itu kita isin satu, yaitu pertama perokok dan yang kedua itu non perokok. Dan setelah itu kita okekan, measure-nya kita nominalkan saja, dan setelah itu kita masuk ke data dan tekanannya itu kita isi dengan 140 dan 145 dan 138 dan 150, 142 dan 120 dan 118 dan 122 dan 125 dan terakhir itu 119. Dan yang kelompok pertama itu nomor 1 sampai 5 dan kelompok 2 nomor 6 sampai 10. Setelah itu kita masuk ke analyze dan klik comparison mean dan kita masuk ke independent sample one test dan kita masukkan ke test variabelnya, kita masukkan ke grouping variable dan kita isi grup 1 itu 1, ya grup 2 dan kita continue dan kita okekan dan keluarlah hasilnya. Dan inilah hasil dari uji T independent one sample. Terima kasih. T independen itu nilai signifikansinya sebesar 0,00, lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara tekanan darah perokok dan yang tidak merokok. Contoh soal independen. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik antara kelompok perokok dan non perokok. Data tekanan darah mmHg. Kelompok perokok 140, 145, 138, 150, 142. Kelompok non perokok 120, 118, 122, 125, 119. Ya, T sama dengan 1 kurang X2 dibagi akar S kuadrat per X1 ditambah
dibagi 5 kurang 1 sama dengan 30,8 dibagi 4 sama dengan 7,7. Jadi setelah mencari rata-rata kelompok perokok, varians kelompok perokok, dan varians kelompok non-perokok, kita masukkan ke dalam rumus T sama dengan 143 dikurang 120,8 bagi akar 22/5 ditambah 7,7 per 5 sama dengan 22,2 dibagi akar 4,4 ditambah 1,54. 44 didapat dari 22 bagi 5, 1,54 didapat dari 7,7 bagi 5. T sama dengan 22,2 dibagi akar 5,94. Hasil penjumlahan dari 4,4 ditambah 1,54. T sama dengan 22,2 dibagi 2,44. Nah, 2,44 dapat dari mana? Dapat dari hasil akar kuadrat 5,94. T, jadi nilai T hitungnya adalah 9,1. Pun derajat kebebasannya itu DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. N1-nya itu nilai jumlah respondennya jumlah responden ditambah jumlah responden dikurang 2 sama dengan 8. Jadi hari ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman mengenai tentang uji. Salah satu yang akan kami kerjakan dengan kelompok saya adalah uji T. Namun khusus untuk saya akan mengerjakan uji T berpasangan. Bagaimana cara pengerjaannya? Let's check it out. Nah, ini dia salah satu contoh soal uji T. Contohnya yaitu hitung selisih setiap pasangan data dengan D sama dengan X1 dikurang X2. Yang menjadi pertanyaan adalah hitung rata-rata selisih D, kemudian hitung simpangan baku selisih D, kemudian hitung nilai T dengan rumus P sama dengan rata-rata selisih dibagi simpangan baku selisih per akar jumlah pasangan data dengan p-value. Jika p-value sama dengan 0,05 atau lebih kecil dari 0,05, maka artinya ditolak atau ada perbedaan. Kemudian jika p-value lebih besar dari 0,05, artinya dapat diterima dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, ini dia contohnya. Siswa A dengan nilai sebelumnya adalah 60 dan sesudahnya menjadi 75. Dengan siswa B dengan nilai sebelumnya adalah 65 dan sesudahnya menjadi 78. Dengan siswa C sebelumnya 70 dan sesudahnya menjadi 80. Siswa D itu sebelumnya 55 dan sesudahnya menjadi 70. Siswa E itu sebelumnya 68 dan sesudahnya menjadi 82. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam rumus. D sama dengan X2 dikurang X1 atau D sama dengan keseluruhan nilai D dibagi dengan jumlah pasangan data. Kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut. D sama dengan keseluruhan jumlah data yaitu 15 ditambah 13 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 14 dibagi 5, maka akan menghasilkan 67/5. Maka akan menghasilkan nilai 13,4 dan kemudian itulah nilai rata-rata selisih. Kemudian kita menghitung ke jumlahnya yaitu D dikurang 13,4 atau dalam kurung D dikurang 13,4 kuadrat dengan jumlah keseluruhan nilai D dikurang dengan nilai D kuadrat atau sama dengan 17,2. Kemudian kita hitung keseluruhan simpangan baku selisih, yaitu kita masukkan rumus simpangan baku selisih yaitu akar keseluruhan D dikurang D akar 2 dibagi M kurang 1 atau dapat disimpulkan menjadi SD sama dengan akar 17,2 dibagi 4 atau sama dengan akar 4,3 atau bisa menghasilkan 2,07. Kemudian kita masuk ke dalam rumus nilai T hitung. T sama dengan D per SD akar M
M sama dengan T 13,4 per 2,7 akar 5. Kemudian selanjutnya yaitu T, kita masukkan kembali nilainya yaitu 13,4 per 0,93 atau bisa menghasilkan 14,4. Kemudian selanjutnya kita bandingkan di tabel yaitu dengan derajat kebebasan DF N kurang 1 sama dengan 4 dengan p-value 0,05. Dengan itu T tabel DF sama dengan 4 atau T tabelnya yaitu 2,776. Kemudian kita masukkan ke T hitung yaitu 14,4, artinya lebih besar daripada T tabel yaitu 2,776, artinya ditolak. Nah, kesimpulan kali ini teman-teman bisa kita ambil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah les tambahan. Artinya les tambahan berpengaruh terhadap peningkatan nilai siswa. Terima kasih.